Salam sehat dan sukses buat para mahasiswa dan sahabat edukasi saya. Tempo lalu kita sudah bincangkan kewirausahaan pada topik pengertian dan ruang lingkup kewirausahaan. Topik karakteristik kewirausahaan bahkan sudah masuk pada materi strategi pengelolaan kewirausahaan. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, kali ini kita bincang pada materi teori kewirausahaan. Kalau kita bicara pada tataran teori kewirausahaan, tentu saja persoalan sikap dan perilaku individu dalam menangani usaha atau bisnis yang mengarah pada upaya mencari, upaya menciptakan, menerapkan cara kerja, bagaimana memanfaatkan teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar tentunya. Ada teori yang biasa digunakan adalah teorinya Isrik dan Bruce yang menyatakan bahwa kewirausahaan itu adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan jalan mengorbankan waktu dan upaya yang diperlukan untuk menanggung risiko finansial, psikologikal, termasuk menerima hasil-hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan pribadi sebagai dampak dari kegiatan wirausaha tersebut. Sementara kau mengatakan juga atau mendefinisikan bahwa kewirausahaan itu sebagai suatu proses penciptaan sesuatu yang baru atau kreasi dalam membuat sesuatu yang berbeda. Dalam hari ini ada inovasi, ada kreasi, membuat sesuatu yang berbeda. Tujuannya tidak lain adalah tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh Schumpeter yang saya kutip dalam Winardi 2003. Dia katakan bahwa kewirausahaan itu merupakan sebuah proses dan para wirausahawan adalah seorang inovator yang memanfaatkan proses tersebut. Sementara Harvey Leibenstein yang kira-kira di tahun 1968 mengemukakan kewirausahaan itu mencakup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau untuk melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk. Artinya belum teridentifikasi dengan jelas atau dengan komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, pada bincang kali ini saya coba menyampaikan 15 teori kewirausahaan yang setidaknya bisa menjadi acuan kita di dalam menjalankan sebuah bisnis dalam tanda kutip kewirausahaan. Setiap teori itu tentu saja menawarkan wawasan dan strategi yang berbeda terkait dengan kewirausahaan. Karena dengan menerapkan pandangan
yang berbeda ini, seseorang dapat mengembangkan pemahamannya lebih rinci tentang proses kewirausahaan. Hal inilah yang menciptakan lingkungan yang mendukung, yang memastikan inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa bincang kali ini saya akan memberikan share kepada para mahasiswa dan sahabat edukasi saya tentang 15 teori. Yang pertama adalah teori kewirausahaan ekonomi. Teori ekonomi kewirausahaan itu berfokus pada faktor-faktor ekonomi yang membantu dalam membentuk kegiatan kewirausahaan. Ekonom klasik menyoroti pentingnya pengusaha sebagai pengambil risiko dan pengorganisasi. Oleh sebab itu, teori ekonomi terkini itu menekankan pada unsur inovasi dan kemampuan pengusaha untuk mendobrak pasar. Hal ini tentu dapat dilakukan dengan memperkenalkan produk dan proses yang lebih baru. Ada nilai-nilai kebaruan, ada nilai-nilai kekinian. Nah, konsep Schumpeter tentang penghancuran kreatif itu juga menunjukkan bagaimana inovasi kewirausahaan dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Secara garis besar, dalam teori kewirausahaan ekonomi itu menggantikan teknologi dan model bisnis yang lama. Teori yang kedua adalah kewirausahaan sosiologis. Di dalam teori sosiologi itu meneliti bagaimana struktur sosial, jaringan masyarakat, dan budaya mempengaruhi perilaku kewirausahaan. Tentu pandangan ini menunjukkan bahwa kewirausahaan itu bukan hanya untuk individu. Kewirausahaan itu dibentuk atau lebih tepatnya dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Faktor-faktor seperti latar belakang, misalnya seperti keluarga, status sosial, dan dukungan masyarakat itu berdampak signifikan terhadap mata pencaharian seseorang untuk menjadi seorang pengusaha. Selanjutnya, sosiolog juga itu mempelajari peran gerakan sosial dan tindakan kolektif dalam mendorong kegiatan kewirausahaan dalam kelompok budaya atau demografi tertentu. Selanjutnya, teori yang ketiga, teori inovasi kewirausahaan. Teori inovasi kewirausahaan itu dikaitkan dengan pandangan Joseph Schumpeter. Teori ini menyatakan bahwa kewirausahaan itu pada dasarnya didasarkan pada inovasi. Pengusaha mendorong pembangunan ekonomi dengan menciptakan produk dan proses baru. Hal ini tentu mencakup berbagai model bisnis yang memiliki kemampuan untuk mengganggu pasar yang ada. Teori ini menyatakan bahwa peran pengusaha itu adalah sebagai inovator. Inovator artinya itu menggabungkan sumber daya dengan berbagai cara untuk menghasilkan nilai. Karena itu penekanan pada inovasi menggarisbawahi pentingnya kreativitas, kemajuan teknologi, dan kemampuan untuk meramalkan tren pasar dalam keberhasilan kewirausahaan. Teori selanjutnya adalah teori kewirausahaan psikologis. Teori kewirausahaan psikologis itu fokusnya pada karakteristik individu dalam proses mental. Karena itu, menurut teori ini, faktor-faktor ini mendorong perilaku wirausaha. Ada beberapa ciri utama yang terkait dengan wirausahawan yang sukses. Ciri-ciri tersebut meliputi kebutuhan tinggi untuk berprestasi,
lokus kendali internal, kecenderungan mengambil risiko dan ketahanan. Nah, teori kognitif itu juga melihat bagaimana pengusaha menerima peluang. Teori ini membantu dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, kita masuk teori yang kelima, yaitu teori budaya. Di dalam teori budaya itu, kewirausahaan membahas tentang bagaimana nilai-nilai keyakinan dan praktek budaya membangun aktivitas kewirausahaan. Budaya yang berbeda menumbuhkan berbagai tingkat semangat kewirausahaan berdasarkan sikap mereka terhadap risiko, inovasi, dan individualisme. Misalnya, budaya yang menghargai kemandirian dan menghargai inovasi itu cenderung menghasilkan wirausahawan yang sukses. Karena itu, teori dimensi budaya, Hofstede, sering digunakan untuk menganalisis bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi perilaku wirausaha di berbagai masyarakat. Kita masuk pada teori yang keenam, teori berbasis sumber daya. Teori yang berbasis sumber daya itu menekankan pentingnya akses terhadap sumber daya dalam keberhasilan usaha kewirausahaan. Teori ini menyatakan bahwa pengusaha dengan sumber daya atau kemampuan yang unik seperti modal finansial misalnya, bakat manusia misalnya, atau bahkan teknologi eksklusif memiliki keunggulan kompetitif di pasar, sehingga kemampuan untuk memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya tadi itu secara efektif sangat penting untuk menciptakan dan mempertahankan bisnis yang sukses. Teori yang ketujuh adalah teori efektuasi. Pada teori efektuasi itu yang dikembangkan oleh Sarasvati, teori ini berfokus pada proses pengambilan keputusan pengusaha, tidak seperti cara kerja tradisional yang menekankan pada perencanaan prediktif. Teori ini lebih cenderung berbicara tentang pengusaha yang memulai dengan sarana yang tersedia dan terus menyesuaikan tujuan mereka menurut peluang dan kendala yang muncul. Karena itu, teori efektuasi itu lebih menekankan pada pentingnya kemampuan beradaptasi, eksperimen, penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai keberhasilan kewirausahaan. Yang kedelapan adalah teori jaringan sosial. Ini umum di tataran di era-era belakangan ini. Di dalam teori jaringan sosial itu meneliti peran hubungan dan jaringan sosial dalam kegiatan kewirausahaan. Pengusaha mengandalkan jaringan mereka. Jaringan ini digunakan untuk mengakses informasi, sumber daya, dukungan, termasuk ikatan sosial yang kuat, dapat memberikan bimbingan, peluang, pendanaan, dan kemitraan bisnis yang berharga. Tetapi harus diingat pula bahwa di sisi lain, teori ini ada ikatan yang lemah, dapat menawarkan perspektif yang koneksi baru ke berbagai jaringan. Kita masuk kepada teori yang ke-9, yaitu teori modal manusia. Teori modal manusia itu fokusnya pada pentingnya keterampilan, skill, knowledge, dan pengalaman individu. Jadi skill, knowledge, dan empiris itu menjadi penting. Pengusaha dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pengalaman industri, dan kompetensi khusus lebih mungkin untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang bisnis yang sukses.
Berinvestasi dalam sumber daya manusia itu bisa melalui pendidikan, melalui pelatihan. Itu akan meningkatkan kemampuan wirausaha untuk berinovasi, beradaptasi, dan mengembangkan bisnis mereka. Yang ke-10 adalah teori kelembagaan. Kalau teori kelembagaan itu mengeksplorasi bagaimana lembaga formal dan informal seperti hukum, peraturan, norma, dan nilai mempengaruhi kegiatan kewirausahaan. Kita masuk kepada teori yang 11, yaitu teori spillover pengetahuan, atau biasa orang bilang teori luapan pengetahuan tentang kewirausahaan. Pada teori ini menyatakan bahwa pengetahuan dan inovasi baru seringkali mengalir dari perusahaan mapan, lembaga penelitian, atau sumber lain, sehingga menciptakan peluang bagi usaha baru. Biasanya pengusaha itu memanfaatkan luapan ini dengan mengomersilkan ide dan teknologi baru. Kita lanjut kepada teori yang ke-12, yaitu teori 4P kreativitas: orang, proses, pers, dan produk. Teori 4P kreativitas itu dikembangkan oleh Melrose, menyediakan kerangka kerja yang komprehensif. Untuk apa kreativitas dalam kewirausahaan? Keempat dimensi tersebut bersinergi satu sama lain. Misalnya bagaimana karakteristik dan sifat individu yang menumbuhkan kreativitas. Proses misalnya, itu kaitannya adalah metode dan teknik yang digunakan untuk menghasilkan dan menerapkan ide-ide kreatif. Pers misalnya, faktor lingkungan yang mempengaruhi kreativitas seperti budaya, organisasi, dan tekanan eksternal. Yang terakhir adalah produk, hasil nyata dari proses kreatif seperti produk, layanan, model bisnis baru. Kita masuk pada teori yang ke-13 adalah teori keuntungan. Kalau teori keuntungan ini fokusnya hanya pada peran keuntungan sebagai penggerak dalam kewirausahaan. Menurut teori ini, pengusaha itu termotivasi oleh potensi keuntungan yang berfungsi sebagai imbalan atas pengambilan risiko dan inovasi. Yang ke-14 adalah teori peluang, di mana teori peluang itu menyatakan bahwa kewirausahaan itu muncul dari pengenalan dan pemanfaatan peluang. Wirausahawan itu adalah individu yang tanggap, responsif, yang dapat mengidentifikasi celah di pasar, kebutuhan yang belum terpenuhi, atau tren yang sedang berkembang. Teori yang terakhir yang saya bisa share adalah teori kepemilikan. Teori kepemilikan itu juga orang biasa pahami dengan teori hak milik, yang pada intinya adalah meneliti hubungan antara struktur kepemilikan dan hasil kewirausahaan. Teori ini menyatakan bahwa hak kepemilikan yang jelas dan aman sangat penting untuk mendorong kewirausahaan. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, dari berbagai macam teori yang saya sampaikan tadi, dapat kiranya ditarik kesimpulan bahwa memahami berbagai teori kewirausahaan itu pemahaman yang banyak dari teori itu memberikan pandangan yang komprehensif. Karena itu faktor-faktor tersebut juga memengaruhi perilaku dan keberhasilan kewirausahaan, baik melalui insentif ekonomi, jaringan sosial, sifat psikologis, atau dukungan kelembagaan. Kewirausahaan tetap menjadi fenomena yang dinamis. Kewirausahaan terus memengaruhi kemajuan dan transformasi di tempat kerja. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya,
inilah yang bisa saya sampaikan, materi kewirausahaan khususnya pada sesi teori kewirausahaan. Sampai jumpa dengan bincang berikutnya, materi berikutnya yang lebih keren dan bermanfaat. Sampai jumpa.